Kenyataannya di lapangan, gereja memang belum punya suatu istilahnya itu kerelaan serius untuk berinvestasi waktu, tenaga, dana dan seterusnya secara baik. Saya diminta di pembekalan Medior ini untuk berbicara soal perubahan di dalam dunia atau revolusi digital yang ada di sekitar kita, di dunia kita saat ini. Kira-kira apa yang diharapkan dari Medior ini agar mengerti dan menyadari apa yang terjadi dalam dunia digital? Satu, tentu mereka setiap hari hidup dengan menggunakan sarana-sarana teknologi itu. Yang kedua, itu di karya tempat mereka nanti akan melanjutkan perutusan, tentu sifat teknologi yang bisa mempermudah sekaligus mengefektifkan karya, memfasilitasi karya, itu membantu membuat pelayanan mereka bisa lebih baik dan pesannya bisa didokumentasikan. Dokumentasikan artinya orang bisa melihatnya, mendengarnya bukan hanya sekali tapi beberapa kali sampai orang itu paham. Itulah kekuatan media setidaknya untuk suster-suster atau biarawan-biarawati yang ikut dalam kursus Medior di sini. Tentu gereja menyadari, baik gereja secara internasional, secara umum melalui pesan-pesan Paus setiap kali hari komunikasi, tentu sudah sadar pentingnya gereja terjun untuk ikut serta dalam memanfaatkan sekaligus menggunakan revolusi digital, teknologi informasi untuk pewartaan dan kesaksian imannya. Kenyataannya di lapangan, gereja memang belum punya suatu kerelaan serius untuk berinvestasi waktu, tenaga, dana dan seterusnya secara baik, secara benar, secara sungguh-sungguh untuk mengembangkan sekaligus memanfaatkan teknologi komunikasi atau teknologi digital yang bertumbuh dan berkembang di sekitar kita. Tentu tantangannya secara umum itu. Yang khusus lagi tentu bekerja di dunia digital adalah bekerja secara kreatif yang mengikuti hukum-hukum penyiaran, broadcasting yang tidak mudah tentunya. Kita ingin pelayanan-pelayanan yang sifatnya klasik, pelayanan-pelayanan yang mudah untuk ditangani selama ini, dan percobaan-percobaan untuk hal-hal yang sifatnya kreatif dan membutuhkan mungkin banyak usaha dalam banyak hal itu dipandang merepotkan. Saya kira gereja akan mengalami hal yang sama dengan tantangan media pada umumnya. Dan yang paling penting menurut saya, prinsip dasar saya tidak bisa memberi apa yang tidak saya punya. Saya hanya akan memberi apa yang saya punya. Jadi pergulatan pewartaan iman atau pewartaan Injil dari gereja, entah itu Karmel atau kongregasi-kongregasi yang lain, itu menjadi penentu apa yang bisa kita sampaikan melalui media-media kita. Di samping itu, tantangan-tantangan begitu banyaknya dan begitu beragamnya jenis informasi harus bisa membatasi kepada siapa kita mau bicara. Contoh, YouTube kita pakai misalnya untuk kalangan-kalangan umum, keluarga dan sebagainya. TikTok atau Instagram kita pakai untuk menjangkau anak muda. Twitter juga akan kita pakai untuk menjangkau anak muda. Dan ini membutuhkan katakanlah diferensiasi tugas di dalam pelayanan media di setiap tarekat atau setiap kongregasi. Jadi ada yang melayani YouTube, ada yang melayani Instagram, ada yang melayani TikTok dan sebagainya. Itu harus punya perhatian. Itu membutuhkan kerjasama banyak orang.